Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Lewat Santo Paulus kami diingatkan sekali lagi akan kemutlakan, absoluteness of God. Allah adalah mutlak, tidak ada yang lain. Artinya kami dipanggil untuk memiliki suatu sikap fundamental untuk hanya memilih Engkau di atas segala sesuatu. Semoga kami merasakan dan mengalami panggilan yang luar biasa itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini dari kitab Filipi mengajak kita untuk merenungkan aspek penting dalam relasi kita dengan Tuhan. Kenapa saya katakan penting? Dan kata-kata Paulus ini menjadi kata-kata yang mungkin tepat untuk saat sekarang. Segala sesuatu kuanggap sampah, kuanggap rugi setelah aku mengenal Kristus. Ya. Jadi ketika kita mengalami Yesus, maka segala sesuatu sebetulnya tidak ada artinya, sampah, rugi. Mungkin perkataan ini agak ekstrim, agak sulit kita mengerti bagi kita yang hidup dalam zaman modernisasi ini. Karena segala sesuatu seringkali menjadi ukuran kita. Maka kita perlu memahami dengan lebih tepat dan mungkinkah ini kita jalankan dalam hidup kita. Di zaman sekarang saat ini. Seperti Paulus yang ketika terjadi pertobatan itu, dia melepaskan segala sesuatu. Berapa orang yang dipanggil seperti Paulus. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita tidak seperti Paulus. Mungkin kita tidak seperti seradikal Paulus, tetapi secara pelan-pelan, secara gradually, secara perlahan-lahan, kita mengalami proses pembersihan, pemurnian. Kita mengalami proses pengenalan, pemahaman akan Yesus secara lebih mendalam. Mungkin lebih tepat seperti itu. Lebih tepat seperti itu bahwa kita semua pelan-pelan diajak oleh Yesus untuk mengerti dan memahami dengan lebih tepat siapa Yesus itu sesungguhnya dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kapan kita mengalami seperti itu? Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu kuanggap sampah, kuanggap rugi setelah mengenal Kristus? Mungkin pemahaman kita mengenal itu masih dalam taraf tahu, dalam intelektual. Mungkin katakanlah dalam kedangkalan hidup kita. Secara hukum, secara peraturan, kita berada di dangkal, di permukaan. Kita menjalankan semua dengan tekun, dengan setia, dengan disiplin diri. Tapi mungkin kita baru tahu Yesus, kita baca kitab suci. Nah, saya menduga pengenalan itu ada aspek-aspek penting yang harus kita miliki. Pertama, orang mencintai kitab suci. Mencintai kitab suci artinya pertama-tama dia bukan hanya sekedar membaca, tapi mendalami, memahami, memasuki, merenungkan, memikirkan, membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, diulang, dibaca, digeluti. Jadi orang bergelut untuk mengenal Yesus itu dengan lebih tepat. Jadi konteks pertama adalah yang tertulis dulu. Pertanyaan saya kepada Anda dan kita semua, apakah aku mencintai kitab suci? Dan bukan hanya mencintai membaca, tapi apakah sabda Allah itu gereng dalam kitab kita, menyentuh, menjamah, bergerak, berbicara. Jadi aspek intelektual tapi juga aspek pengenalan suatu dimensi lain, dimensi yang lebih dalam, dimensi roh. Jadi antara
seperti perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Ya, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, maka Elizabeth berbicara, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, ini adalah suatu komunikasi ya dalam roh. Maka Yesus mengatakan, hendaklah kamu berdoa dalam roh dan kebenaran, hidup dalam roh dan kebenaran. Jadi sebetulnya dengan apa yang sudah kita lakukan secara liturgi, secara ritual, apapun juga saudara, ya, kita mendoakan doa yang sudah ada dalam gereja. Rosario kah, doa kerahiman ilahi kah, doa novena, apa itu doa, rumusan doa. Bahwa kita mendoakan itu udah bagus, tapi belum cukup. Maka harus masuk dalam tahapan tataran kedua, itu tataran Roh Kudus. Ketika kita mendoakan itu bukan hanya lagi mendoakan doa teks, tetapi doa yang dari roh dan kebenaran, dari sesuatu yang dalam dari diri kita, suatu kerinduan hati kita. Jadi sebetulnya jadi pengenalan mencintai kitab suci, ya. Lalu mencintai Ekaristi. Sekarang dalam pandemi ini hampir semua umat tidak bisa menerima Ekaristi. Nah, tetapi kita melihat ada kerinduan yang dalam yang harus dimiliki oleh kita. Ketika kita tidak mendapatkan itu, ketika kita seperti kita menangis terseduh-seduh, seperti kita puluhan tahun seperti wanita 38 tahun yang menderita, yang ingin mengeluh dibebaskan. Jadi ada semacam orang mengandung, katakanlah mengandung 9 bulan supaya anak itu lahir. Jadi semacam suatu dinamika batin di mana kerinduan itu menjadi sangat dalam, membutuhkan. Aku seperti seorang ibu yang mendambakan kerinduan ardh. Nah, seperti itu juga kita. Apakah kita rindu seperti Yesus yang hidup, yang hadir, yang mau datang kepadaku dalam kerapuhanku. Nah, jadi dengan kata lain, kita memang tidak menerima tubuh Kristus dalam arti fisik, tetapi kita menerima Yesus yang juga hidup dan hadir di dalam apa? Kitab suci. Ya, jadi kedua itu, mencintai kitab suci, mencintai Ekaristi, dan mencintai keheningan. Kenapa harus keheningan, saudara? Kenapa harus keheningan? Karena dengan keheningan itu bukan kita yang berdoa, tapi roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Ya. Tanpa keheningan menjadi sulit orang untuk memasuki misteri Allah yang bekerja dalam keheningan. Coba Anda perhatikan. Allah bekerja dalam keheningan, dalam kesunyian yang tak seorang pun tahu. Kita perhatikan hidup kita sendiri saja. Sejak dulu sampai sekarang. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, melihat hidup kita, menunjukkan hidup kita. Kenapa saya sampai sekarang seperti ini? Mengapa demikian? Itu juga suatu pertanyaan yang mendasar bagi kita. Ya. Dalam keheningan itu kita melihat keagungan Allah yang membentuk kita, mengubah hidup kita. Kalau kita perhatikan seluruh hidup kita sendiri saja sampai sekarang, semua berjalan dalam keheningan. Pohon-pohon, ya, yang tidak bisa tumbuh begitu saja cepat, tapi membutuhkan proses waktu. Ya. Bisa juga seperti kupu-kupu, ya, dari kecil dan seterusnya sampai kemudian terbang dengan warna-warni yang begitu indah. Jadi 3 hal penting itu yang menurut saya kitab suci, Ekaristi, dan keheningan. Semoga Anda di tengah segala berbagai macam kesibukan yang luar biasa, dengan segala kesulitan yang luar biasa, silahkan mengambil waktu 15 menit setiap hari untuk duduk diam, hening, sunyi bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Saya mengusulkan kepada Anda sekali lagi, menurut saya ini sangat efektif. Ketika kita sedang mau berdoa, ketika kita sedang menjalankan suatu aktivitas apapun, berdoalah, datanglah Roh Kudus. Selalu minta Roh Kudus. Ya. Jadi rosario yang kita miliki itu kita pegang, lalu kita ganti dengan datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. 2 kali putaran.
Kenapa itu kita mohonkan? Pertama, Yesus mengatakan bahwa roh yang dalam diri kita itu berdoa untuk kita. Jadi supaya kita memasuki dalam tataran roh, ya, roh dalam diri kita itu berdoa untuk kita. Itu jadi kita berdoa dalam roh. Jadi kalau kita membuat tanda salib seperti ini, sebetulnya kita minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan menggunakan kekuatan Allah sendiri, Tritunggal itu dalam berdoa. Ya, dalam berdoa bukan hanya dengan mulut bla bla bla, tapi mengapa? Kalau kita sadari sungguh-sungguh Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita berdoa dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Coba kita sadari itu. Yang kedua, kenapa kita berdoa dengan Roh Kudus? Datanglah Roh Kudus. Itu pikiran kita, perasaan kita, mulut kita, badan kita itu disatukan, ya, difokuskan, konsen. Ya, maka kenapa doa kita seringkali tidak efektif? Karena kita tidak konsen, kita tidak fokus, seolah-olah itu berjalan begitu saja. Nah, maka dengan datanglah Roh Kudus kita menjadi diam, hening, lalu fokus. Ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika doa Roh Kudus itulah kita ingin menyatukan seluruh diri kita, ya, dengan fokus dan tidak berfokus kepada diriku sendiri, tetapi pada Tuhan. Ya. Lalu kita hening, kita diam, dan kemudian dengan Roh Kudus itu kita tidak hanya berdoa dengan mulut kita. Seandainya kita mendoakan doa rumusan doa, ya, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita cermati sebagai orang Katolik. Kita seringkali mudah sekali mendoakan rumusan-rumusan doa yang begitu banyak, begitu banyak. Romo, doa apa yang paling efektif? Tidak ada, bukan rumusan doa yang paling efektif, tapi hatimu yang paling efektif. Dan itulah yang membuat kita menjadi menjadi mendalam hidup kita. Semoga kata-kata Paulus ini mengatakan, ya, kata-kata Paulus ini, segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah setelah mengenal Kristus. Dan ketika kita diam dan hening, kita menghadirkan Yesus, kita membaca kitab suci, Yesus hadir, kita bergaul dengan Yesus, berdialog. Dan itu bukan yang gampang. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua bergaul, berjumpa dengan Yesus dari hati ke hati, dari pribadi ke pribadi. Dan Yesus akan membimbing, menuntun kita untuk bisa mengenal kehendaknya dalam diri kita. Ya, mengenal misteri rencana Allah dalam hidup kita. Semoga pengenalan kita akan Yesus semakin mendalam dan meneguhkan kita dalam pelayanan kita. Maka jangan hanya melakukan segala sesuatu karena kebiasaan, karena liturgis, karena ritual, meskipun itu sangat penting, tapi tidak lupa dengan secara pribadi, secara personal. Doa harus lahir dari batin kita yang terdalam. Tuhan memberkati Anda. Dan bagi Anda yang sakit, diberkati dan rahmati, disembuhkan oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Dan Anda semakin mengenal Yesus, Sang Penyelamat dan Penebus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.